Jangan sampai nanti kalau orangnya udah hilang, terus lo baru ngerasa dia berarti buat lo, dan pada saat lo sadar, dia udah gak bisa lo raih lagi. Widih, kira-kira apa yang harus kita lakukan ya bila kita terjebak dan terpisah dengan orang yang kita kasihi akibat daripada pandemi COVID-19? Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, sudah tidak terasa nih, ternyata kita sudah hampir 1 tahun di dalam suatu masa yang disebut pandemi COVID-19. Saya berharap kita semua sehat dan keluarga kita tetap sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah miniseri yang mengambil satu cerita atau sedikit cerita mengenai orang-orang yang terjebak di dalam pandemi COVID-19 ini. Miniseri ini berjudul Jarak dan Waktu. Fokus daripada cerita dalam miniseri ini berkisah mengenai Jeff, seorang pemuda yang harus terpisah antara jarak dan waktu dengan sang kekasih yang bernama Arina. Arina tidak dapat pulang ke Indonesia karena dia harus terjebak di dalam satu lockdown di negara saat dia itu di luar negeri. Sedangkan Jeff otomatis itu dia itu di Indonesia itu di Jakarta itu harus beraktivitas seperti biasanya. Nah, kira-kira nih bagaimana nih hubungan kisah cinta antara Jeff dan Arina yang terpisah jarak? Serial yang disutradarai oleh Prita Gita Arya Negara dan Rara Chandra Nirukti ini mempunyai premis yang cukup sederhana, yakni mengenai sepenggal cerita dari beberapa orang, di sini mengenai 3 tokoh yang terjebak di dalam situasi yang disebut pandemik COVID-19. Itu kan sederhana ya, namun ternyata naskahnya itu ditulis dengan sangat apik, di mana kita bisa melihat kejadian demi kejadian atau perasaan atau konflik yang dialami oleh ketiga tokoh ini. Naskah yang ditulis ini menurut saya ini cukup berani dan berisiko untuk tidak disukai oleh orang-orang. Kenapa? Oke, yang pertama, berisi banyak dialog. Dialognya pun itu kata-kata yang digunakan sehari-hari, di mana kita mungkin sering temukan atau kita sering dengar dari pembicaraan antar teman di dalam mobil, dari pembicaraan antar kekasih melalui telepon atau video call. Hal ini bagi beberapa orang ini sepertinya boring, tapi bagi saya hal ini justru menambah film ini menjadi aura yang sangat membumi, di mana tidak ada bumbu-bumbu kata-kata indah atau istilah yang terlalu bombastis, yang terlalu lebay, yang terlalu sepertinya hidup dalam dongeng. Nah, ini tidak perlu kata-kata seperti itu. Kata-kata yang membumi ini, atau kita bilang itu kata-kata yang natural ini, terucap dari mulut para tokohnya, sehingga membuat kita seolah-olah itu hidup atau dalam arti ada di depan mereka. Yang kedua, kenapa itu berisiko? Bayangin nih, bila kita melihat suatu film dengan setting satu gedung, atau satu rumah, atau satu kamar. Nah, itu kan kadang-kadang kita bilang, aduh bosen nih, lokasinya cuma ini aja. Nah, ini lebih kecil lagi, yakni film ini atau serial ini di syuting di dalam satu lokasi, yakni kebanyakan ini di dalam mobil. Tentunya bagi beberapa orang itu ini merupakan risiko karena ya itu hanya di mobil itu aja loh, gak ganti-ganti mobil loh. Tapi ternyata dengan naskah yang baik, dengan acting yang bagus, dengan tata kamera yang cukup apik, film ini justru mengalir begitu nyata, begitu real. Tidak ada yang tadi saya bilang itu
tidak dibuat-buat lah. Dalam arti tidak ada shoot yang terlalu bombastis yang seolah-olah tiba-tiba zoom in, zoom out, nggak ada. Tapi ini bergerak dengan natural, dan kenaturalan itu sekali lagi saya bilang itu bahwa itulah yang membuat kita justru relate atau terhubung dengan film ini. Kita seolah-olah itu hidup atau berada di dalam mobil tersebut mendengarkan percakapan daripada para tokoh yang ada. Untuk para pemainnya, seperti Morgan Oi yang bermain sebagai Jeff, saya cukup apresiasi beliau karena beliau ini bermain dengan cukup apik nih, cukup baik, di mana dia memerankan seorang pemuda yang sedang mengalami dalam arti itu kegelisahan di mana sang kekasih itu harus hidup di luar negeri dan terpisah nih. Dia pasti ada rasa kangennya, terus ada rasa rindunya, ada rasa khawatirnya dengan sang kekasih, karena dia orangnya kalau kita lihat ini emang begitu perhatian sebenarnya nih, perhatian ke semua orang, apalagi dengan kekasih. Terus juga kita lihat nih karakter daripada Jeff ini adalah orang yang selalu memperhatikan apa itu protokol kesehatan. Bahkan sempat disindir itu terlalu parno lah. Padahal itu yang bisa kita dapatkan atau yang bisa kita lihat di beberapa orang di sekitar kita nih. Nah, sosok seperti Jeff nih, dan itu diperankan sangat baik oleh Morgan Oi. Kita bisa melihat dia saat dia mimiknya nih, saat dia berbicara dengan sang kekasih atau video call dengan sang kekasih nih, baik itu rindu-rinduan dengan si Arina atau sedang ngambek dengan si Arina, itu dari bahasa tubuhnya, dari mimiknya, ini dia menggambarkan sekali nih sosok Jeff nih. Terus ada juga dia Panendra yang memerankan sosok Kinanti. Saya juga sangat suka dengan penampilan beliau di sini karena beliau dapat dengan bahasa tubuhnya, dengan gerak bahasa tubuhnya, dengan mimik wajahnya, dengan nada suaranya ini bisa mewakili dari seorang wanita atau seorang teman yang ternyata ini diam-diam suka terhadap temannya yang sudah mempunyai kekasih. Di sini kita bisa lihat nih, dia ini dimana dia tanda kutip sebenarnya ada rasa cemburu ya, atau rasa iri lah terhadap si Arina, karena dia ini memang suka juga dengan Jeff nih. Nah, dia ada rasa-rasa tanda kutip cemburu bahwa dia selalu mendengarkan si Jeff ini video call dengan Arina atau telepon-telepon mesra. Dan mungkin ada rasa-rasa iri hatinya, ada rasa nyesnya. Nah, dengan mimiknya itu, dengan bahasa tubuhnya itu, kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh Kinanti ini. Kita jadi cukup berempati juga atau bersimpatis. Selain itu juga Kinanti di sini mewakili orang yang cukup ceroboh dalam protokol kesehatan. Dan ini memang kita lihat di beberapa teman kita atau keluarga kita mungkin ada yang seperti itu, tidak terlalu peduli, istilahnya bilang selebor lah, tidak terlalu memperhatikan protokol kesehatan, baik itu masker dan lain-lain. Dan itu cukup baik diwakilkan oleh Kinanti tanpa ada sesuatu yang dilebay-lebayin lah. Nah, selanjutnya ada Asmara Abigail yang bermain sebagai Arina. Di sini mewakili tentang karakter yang terjebak di negara orang lain karena harus mengalami lockdown. Di sini kita melihat nih, dia ini pergumulan di hatinya, kekhawatiran di hatinya, bagaimana nih visanya habis, bagaimana nih apa harus saya lakukan, apakah saya harus pergi ke negara lain, apakah saya mengambil kesempatan untuk pesawat yang ada saya pergi, tapi misalkan kalau pergi nanti gimana kalau di sana di lockdown juga. Nah, Asmara Abigail memerankannya cukup baik walaupun kebanyakan dengan suara juga nih. Selain itu juga di sini kita perhatikan juga rasa cemburunya, rasa khawatirnya terhadap kedekatan Jeff dengan temannya Kinanti. Ini juga diangkat juga, dan menurut saya diangkat tidak berlebihan, tidak seperti dalam arti tidak perlulah seperti opera-opera sabun yang ada perselingkuhan segala macam itu ini diangkat temanya ini ternyata ini cukup smooth dan cukup rapi dan bisa dibilang cukup natural. Selain itu, tadi seperti saya bilang itu, kita bisa melihat nih tata kameranya ini benar-benar cukup oke nih ya. Tata kameranya bisa mengambil shoot di dalam mobil ini tidak kaku ataupun tidak terasa sempit malah ya, menurut saya ya. Tapi kita merasa bahwa itu kita ada bersama dia. Selain itu juga tentunya dengan landscape Jakarta yang seolah-olah selagi masa PSBB ya.
juga di luar negeri, di Milan itu dalam keadaan sepi itu digambarkan seolah-olah lagi masa lockdown yang sepi. Ini benar-benar indah nih menurut saya, dan benar-benar cukup apik pengambilan gambarnya. Overall, serial ini merupakan serial yang sangat membumi dan menggambarkan apa yang mungkin saja nih kita ataupun para sobat BB69 ataupun para keluarga sobat BB69 alami selama pandemik COVID-19 ini, dan disuguhkan menjadi sebuah film yang karena kesederhanaannya inilah yang membuat kita cukup relate dengan film ini. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa pencet tombol like bila kalian suka, dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi agar kalian mendapatkan informasi-informasi review-review terbaru dari channel kami. Tetap jaga kesehatan dan see you!